Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pencinta otomotif. Pada video kali ini kita akan jelaskan kembali cara kerja dari poros engkol atau crankshaft. Pada video sebelumnya kita sudah coba menjelaskan nama-nama bagian dan fungsinya secara singkat untuk poros engkol ini. Nah, jadi kali ini kita akan lanjutkan seperti apa sih fungsi dan juga gerakan-gerakan yang dilakukan oleh poros engkol pada saat dia melakukan kerjanya di dalam mesin. Nah, kita akan coba jelaskan pada video kali ini. Baik, jadi kali ini kita akan coba jelaskan cara kerja dari poros engkol. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagian-bagian ataupun nama-nama yang terdapat pada bagian poros engkol ini ya. Di sini ada porosnya, di sini ada bandulan ya. Lalu di bagian sini ada pennya ya. Lalu ada bearing yang di situ di bagian tengah. Kemudian ini adalah batang penggerak ataupun connecting rod yang nantinya akan dihubungkan ke bagian piston. Nah, jadi komponen ini sudah kita pahami nama-namanya begitu ya. Sekarang kita akan coba lanjutkan bagaimana sih cara kerja ataupun gerakan yang dilakukan oleh poros engkol ini. Saya mau mengingatkan dulu fungsi daripada poros engkol ini adalah mengubah gerakan putar menjadi gerakan turun naik, atau sebaliknya juga bisa mengubah gerakan turun naik menjadi gerakan putar. Kenapa saya mengistilahkan dua kondisi tersebut? Nah, kita bisa lihat dari uraian bagaimana mulai bergeraknya poros engkol ini. Nah, misalnya sekarang posisinya dia tidak mengalami putaran atau gerakan. Untuk membuat ini berputar, kita akan membutuhkan dua buah pemicu. Biasanya untuk menghidupkan motor, kita bisa menggunakan electric starter ataupun kick starter ya. Nah, jadi dua hal itulah yang akan menyebabkan poros engkol ini berputar dari posisi berhenti seperti yang kita lihat ini. Nah, kita ambil aja istilah yang paling gampang, electric starter. Jadi pada saat kita mengaktifkan tombol starter, maka dinamo starter akan berputar, lalu diteruskan ke gigi penggeraknya ya di bagian dinamo starter itu, lalu akan menggerakkan nantinya bagian magnet ya. Karena di situ akan terhubung antara gigi starter yang besar dengan magnet, akan terjadi hubungan. Nah, di situ magnetnya akan berputar karena magnet ini terpasang ke sumbu poros engkol sebelah kiri, yang mana di bagian sumbu poros engkol itu terdapat sebuah sepi atau pasak begitu ya. Jadi ketika dia dikunci, maka magnet berputar, sumbu ini juga akan ikut digerakkan oleh magnetnya. Nah, ini kondisinya adalah awal terjadinya gerakan. Nah, jadi setelah dia berputar seperti yang kita lihat ini, yang terjadi sudah jelas gerakan turun naik akan mulai terjadi di bagian connecting rod. Nah, jadi kalau sudah terjadi seperti itu, kelanjutannya sudah bisa kita bayangkan. Di sini akan terjadilah yang namanya life cycle ataupun putaran mesin, motornya bekerja atau mesinnya menyala, poros engkol akhirnya berputar karena sudah terjadi pembakaran dan juga ledakan di bagian piston ataupun di ruang bakar. Nah, selanjutnya itu kondisinya adalah setelah dinamo memberikan putarannya pada poros engkol dan menyebabkan mesinnya menyala, selanjutnya yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu gerakan naik turun piston diteruskan melalui connecting rod dan menuju pen poros engkol, lalu menyebabkan poros engkolnya menjadi berputar semakin cepat. Baik, untuk informasi tambahan ya terakhir mungkin yang bisa saya sampaikan pada video ini, ada istilah yang kita kenal dengan namanya stroke atau langkah gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan stroke atau langkah itu adalah gerakan yang dilakukan oleh piston ketika dia diposisikan ke posisi atas seperti ini, posisi titik mati atas, lalu pistonnya akan bergerak ke titik mati bawah seperti yang kita lihat ya. Nah, jadi jarak dari posisi paling atas tadi sampai ke posisi paling bawah ini disebut juga dengan jarak langkah ataupun jarak stroke yang bisa dilakukan oleh piston. Nah, jadi kita bisa lihat jaraknya kurang lebih seperti ini ya. Ya, kita anggap aja lah ukurannya sekitar 50 mili begitu ya. Nah, jadi stroke-nya adalah sekitar 50 mili. Nah, dapatnya 50 mili itu dari mana? Nah, jadi ini berhubungan dengan penjelasan yang sedang kita lakukan. Kita bisa lihat di sini ada sebuah pen besar atau big end-nya. Nah, jadi pen besar ini posisinya kan tidak sejajar dengan sumbu yang di tengah ini atau sumbu utamanya. Nah, semakin jarak sumbu utama dengan sumbu pen besar ini menjauh, maka stroke yang akan dihasilkannya akan menjadi semakin besar pula. Artinya gerakan titik mati atas dan titik mati bawah piston
akan menjadi semakin besar. Artinya ketika dia turun menjadi semakin ke bawah, karena ini jaraknya keluar, lalu ketika dia ke depan akan menjadi semakin jauh pula ke depan. Ya, karena ini kita geser ke sebelah luarnya gitu. Nah, artinya ukuran stroke pada mesin akan sangat ditentukan oleh pen big end yang terdapat pada poros engkol ini. Nah, makanya ada istilah yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan, melakukan stroke up. Stroke up itu artinya menaikkan langkah yang bisa dibuat oleh poros engkol ini. Nah, jadi kalau poros engkolnya itu tipenya langkah panjang, maka kemungkinan besar jarak dari sumbu utama dengan pen ini itu jauh jaraknya. Tapi kalau tipenya langkah pendek, itu karakternya adalah pen ini mendekat ke sumbu yang di tengah, sehingga gerakan piston bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang akan dibuat. Nah, jadi ini adalah istilah stroke yang dipakai pada istilah teknik mesin. Ya, jadi seperti itulah kurang lebih cara kerja dari poros engkol yang kita jelaskan tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh rekan-rekan mekanik pemula ataupun adik-adik pelajar ya, dan juga teman-teman yang ingin mempelajarinya. Jadi kita sengaja tidak menggunakan bahasa yang terlalu teknikal ya di sini. Jadi kita coba gunakan bahasa yang sederhana supaya lebih mudah dipahami nantinya. Setelah tadi kita membahas cara kerjanya, berikutnya kita akan coba jelaskan lagi seperti apa gejala-gejala kerusakan dan cara pemeriksaan pada bagian poros engkol ini. Nah, jadi silahkan tunggu video kami berikutnya. Semoga menjadi video pelengkap dari informasi yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.